Pak Ketua RW, Ketua RT, hadirin sekalian, Kepala Puskesmas Kelurahan, Bu Mona, dan hadirin sekalian, rekan-rekan saya, anggota TRC, dan hadirin sekalian yang saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi salam hormat dan takjim saya. Pertama dan yang utama, mari sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada siang menjelang sore ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam acara reses anggota DPRD sekaligus sosialisasi tentang penanggulangan bencana. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekaligus saya sosialisasi kepada Bapak Ibu bahwa saya dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan kita hanya ada di provinsi, kan? Tidak ada di tingkat kota. Makanya sekaligus saya sosialisasi. Jadi pada hari ini sebenarnya disampaikan tentang informasi tentang penanggulangan bencana. Sesuai dengan Pergub kita yang baru, Pergub 260 tahun 2016 tentang SOTK BPBD, bahwa BPBD ini tugasnya adalah sebagai pengkoordinator mengendalikan pelaksanaan kegiatan bencana yang ada di wilayah, di daerah, di provinsi. Bicara bencana, kita bicaranya runut dari awal, pra bencana, terus pada saat bencana, dan pasca bencana. Apa itu pra bencana? Pra bencana adalah pengurangan risiko bencana atau kita mitigasi bahasanya. Jadi kita sudah antisipasi atau kesiapsiagaan. Kita sudah antisipasi bahwa kalau ada bencana di suatu daerah, kita harus antisipasi. Itu namanya pra bencana dalam bentuk mitigasi, pengurangan risiko bencana, supaya bencana ini tidak seperti yang kita bayangkan atau kita hindarilah efek terburuknya. Kemudian yang kedua adalah pada saat bencana. Pada saat bencana itu ada saat darurat namanya, siaga darurat bencana. Nah itu perlu ada keputusan dari gubernur sebagai pengelola tertinggi yang menyatakan bahwa kita sudah darurat. Di Jakarta baru sekali doang Pak waktu itu kita darurat pada saat tanggul di kanal barat, banjir kanal barat itu jebol. Kita minta bantuan pemerintah pusat, akhirnya dibuat status darurat, dan itu juga relatif waktunya. Nggak harus ada waktunya, karena kalau nggak diberi waktu nanti akan berkembang terus. Nah, begitu keadaan darurat sudah ditetapkan oleh gubernur, semua elemen bisa masuk, semuanya bantuan bisa masuk dari pusat, dari daerah, dan dari sebagainya. Yang ketiga, pada saat pra bencana atau pasca bencana yang dibentuk dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, itu kita agak kesulitan di sini. Kenapa? Karena rehab ini bisa kita laksanakan setelah tanggap darurat itu ada. Jadi masa tanggap darurat itu harus ada, dibuat oleh peraturan gubernur. Makanya selama ini pelaksanaan tanggap bencana hanya sebatas kerja yang sifatnya ringan, belum sampai pada perubahan dasar. Contoh pada saat ada bencana banjir tahun lalu, yang mengerjakan, karena kita di Jakarta sudah ada pembagian tugas masing-masing SKPD. Kita sudah buat pergubnya, Pergub 39 kalau nggak salah Pak, itu tentang pembagian tugas OPD terkait penanggulangan bencana. Sudah ada siapa berbuat apanya, sehingga tidak perlu lagi kita buat seperti di daerah. Karena di daerah, saya perhatikan memang di daerah ini terkait bencana ini memang masih simpang siur, dalam artian mereka belum kuat, belum kompak perangkat hukumnya. Kemudian selanjutnya upaya kita dalam mensosialisasikan tentang penanggulangan bencana ini, kita bentukkan. Saya terima kasih sama anggota DPRD. Tepuk tangan dulu Bapak, karena sudah memperjuangkan 267 orang anggota TRC. Dulu tadinya kita mau rekrut dari kelurahan, karena maunya DPRD nggak usah rekrut lah, nggak usah kita ambil dari PPSU, tapi kita ambil langsung secara rekrut sendiri. Akhirnya ini yang ada di depan saya, berdiri nih. Ini namanya anggota tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat BPBD.
Bapak Ibu, kalau misalnya ada bencana, mereka terjun duluan. Dalam artian bukan dalam artian untuk koordinasian Pak, bukan untuk melaksanakan evakuasi. Evakuasi itu ada timnya. Di situ nanti ada relawan, ada Basarnas. Sama Basarnas lah evakuasi yang berat-berat. Kita di sini BPBD, begitu ada kejadian bencana, kita hadir di situ adalah dalam rangka mengkoordinasikan namanya asesmen. Jadi asesmen itu untuk mencari data, mengumpulkan data. Nah, data ini kita kumpulkan untuk pengambilan keputusan. Apa yang dibutuhkan, apa yang dikoordinasikan, dan bagaimana tindak lanjutnya. Itu namanya kaji cepat, Pak. Kaji cepat. Tugas dari TRC yang utama. Kemudian juga bisa melaksanakan setelah mereka cepat, dia menghitung kerusakan kerugiannya. Ada materinya nanti disampaikan pada anggota TRC ini. Dia akan dibekali. Dan kebetulan selama ini anggota TRC kita sudah selama setahun. Jadi ini sudah menjelang tahun kedua. Selama setahun itu dibekali dengan pengetahuan namanya kapasitas kemampuan daripada anggota TRC. Mulai dari bagaimana mengevakuasi, bagaimana mitigasi, dan bagaimana melaksanakan pasca bencana. Apa berbuat apa dan siapa koordinasi ya. Memang ini masih baru, karena terus terang Pak, kita BBD ini dulu sangat berat dengan jumlah pegawai cuma 62 orang, sementara kita mengkoordinasikan bencana seluruh DKI Jakarta. Hal yang nggak mungkin. Makanya tahun 2021 kita membuat pergub tentang lurah sebagai pengelola bencana yang ada di wilayahnya. Kenapa yang lurah diberikan tugas kewenangan ini? Karena lurah lah yang terdepan pada saat bencana untuk mengambil tindakan, dan tindakannya sudah diberikan sesuai dengan kewenangannya. Nanti juga sedang dibahas, insya Allah dalam waktu dekat akan segera direalisasikan. Garis besar itu Pak. Nah di BPBD kita ada yang namanya Pusat Data Informasi Kebencanaan. Nah pusat data informasi kebencanaan ini adalah menginformasikan, pertama mungkin kalau bahasa kita tadi kesiapsiagaan, menginformasikan tentang ketinggian air, cuaca, sampai dengan laporan tentang keadaan bencana di setiap daerah. Di Jakarta umumnya ada dua bencana yang agak besar di ini. Yang pertama adalah kebakaran Pak, kebakaran pemukiman dan bangunan. Yang kedua adalah bencana banjir, karena memang kontur kita adalah kontur desa. Nggak kita pungkiri semuanya. Apalagi dan kita yang ketiga ini yang kita nggak sangka, pandemi Pak. Pandemi kami juga turut hadir di situ sebagai sekretaris Satgas Covid tingkat Provinsi DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu kalau mau melaksanakan kegiatan yang dikaitkan dengan protokol kesehatan, izinnya ada di provinsi Pak, namanya Satgas Covid tingkat provinsi. Itu harus ada aturan-aturan yang memang sesuai dengan levelnya. Dalam artian status level kita pada saat ini adalah level 3. Ada batas-batasannya yang memang harus kita laksanakan, protokol ada yang harus kita lalui dalam melaksanakan kegiatan protokol kesehatan. Jadi pada kesempatan ini sekaligus saya memperkenalkan ada yang namanya Pusdatin itu. Kalau ada kejadian apapun yang sifatnya bencana, kriminal, abu lalu lintas, pohon tumbang, laporkan ke 112, bebas pulsa. Bapak telepon sekarang, Bapak cek lagi, insya Allah dijawab. 24 jam Pak, kita 24 jam. Ya, jadi silakan Bapak pencet 112 sekalian sosialisasi. Kalau cuma DKI Pak yang bisa kayak gitu Pak. Artian kita perlu dari DKI. Nasional juga sudah ada BNPB, tapi untuk BNPB BBD di luar DKI saya belum tahu dah. Tapi yang saya tahu DKI, dan itu bebas pulsa. Kejadian apapun, termasuk juga kekerasan rumah tangga dan kriminal. Karena kita berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Begitu ada kejadian apa, langsung kita bisa dikoordinasikan. Kebakaran dan sebagainya. Ya, udah banyak kita Pak item-item 112. Saya terima kasih kepada teman-teman SKPD lain
yang selama ini sudah ada kerjasama. Jadi nomor 112 itu sudah jadi nomor nasional ada di daerah. Kadang-kadang orang Bogor dia lapor ke 112 karena ya bisa dihubungi itu Pak. Tapi kita bisa koordinasi ke wilayah sebelah. Kalau di DKI insya Allah akan segera ditangani.